Motorola G86 Power 5G adalah smartphone terbarunya Motorola yang dijual di harga 4 jutaan. Apakah smartphone ini semenarik itu dan se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Motorola G86 Power 5G ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7400, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Motorola G86 Power 5G ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi daya tahan baterai yang terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu nilai jual utama dari HP ini. HP ini membawa kapasitas baterai sebesar 6720 mAh yang tergolong irit untuk pemakaian harian. Bisa banget tembus hingga lebih dari 1 hari pemakaian dalam 1 kali charge. Ini suatu hal yang bagus banget ya guys. Apalagi di harga 4 jutaan ini salah satu HP yang punya kapasitas baterai terbesar saat ini. Dan ini menarik banget ya guys. Gocap banget buat baterai yang besar ini ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini dibekali charger 33 watt yang butuh waktu sekitar 2 jam untuk full charge ya guys. Yang memang wajar untuk baterai sebesar itu. Kemudian mari kita bicara soal performance sendiri. HP ini dengan prosesor MediaTek Dimensity 7400-nya, ini spesial banget karena hanya ada di pasar Indonesia pakai 7400. Di pasar global pakai 7300. Jadi menurut kita suatu hal yang bagus banget dari Motorola membawa spesifikasi yang lebih baik di Indonesia. Kemudian secara penggunaan harian ini sangat-sangat smooth banget, lancar-lancar aja, buka tutup aplikasi juga nyaman-nyaman aja, mau pakai browsing, Google Map, sosial media, multimedia, termasuk aman dan nyaman. Bahkan buat gaming pun masih tergolong aman-aman saja untuk penggunaan harian. Menurut kita perlu apresiasi dari Motorola membawa power seperti ini. Dan secara skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan angka 688.000, sebuah angka termasuk besar untuk kelas harga 4 jutaan, meskipun bukan yang terkencang. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, PC Mark-nya. Lanjut kita uji performance-nya dengan gaming. Disclaimer terlebih dahulu, kita uji coba di suhu ruang ber-AC dan menggunakan Wi-Fi. Jadi mari kita bahas soal tes gaming-nya. Game pertama yang kita uji coba adalah game Mobile Legends. Di sini kebuka setting Ultra, frame rate super, dapat di 88,8 fps. Lanjut game PUBG Mobile, kebuka setting Smooth, frame rate Extreme, dapat di 59,9 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting low, frame rate ultra dapat di 88,6 fps. Game Free Fire setting ultra, frame rate high dapat di 59,7 fps. Game HOUKA Mobile setting ultra, frame rate max dapat di 118 fps. Game FC Mobile setting ultra, frame rate high dapat di 59 fps. Game Genshin Impact dengan setting medium, frame rate 60 dapat di 49,4 fps. Kemudian untuk fitur bypass charging belum tersedia di HP ini. Overall manajemen panasnya juga termasuk bagus, meskipun akan di throttling ketika sampai suhu tertentu ya guys. Contohnya game Genshin Impact itu ketika sudah mau mencapai ke suhu 40 derajat, dia akan throttling supaya mendinginkan suhunya. Jadi itu membantu juga untuk menjaga daya tahan baterainya supaya lebih awet lagi ya guys untuk jangka panjang. Kemudian mari kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama sebesar 50 megapiksel dari sensor Sony Lithia 600. Kemudian dia punya kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan sebesar 32 megapiksel. Yang menarik di sini, meskipun sensor ultrawide-nya itu hanya 8 megapiksel, ketiga buah kamera utamanya, kamera utama, kamera ultrawide, kamera depan, semuanya bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan termasuk cukup stabil untuk perekaman videonya. Untuk hasil-hasil fotonya juga termasuk cakep, termasuk memadai, termasuk oke banget. Meskipun begitu, kalau dalam kondisi low light memang akan ada penurunan secara kualitas untuk kamera ultrawide-nya, kemudian kamera utamanya pun sebenarnya masih cukup mumpuni untuk kelas harga 4 jutaan. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya secara keseluruhan setelah ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Motorola G86 Power. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dia bisa merekam hingga resolusi maksimal 4K 30 fps, dan ini termasuk stabil loh untuk perekaman videonya. Dan gimana untuk kualitasnya? Apakah benar atau tidak? Untuk warnanya sendiri skin tone kita lumayan akurat meskipun agak kuningan sedikit. Tapi overall kita sudah termasuk lumayan menarik ya guys. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya yang kita bisa rekam di 4K 30 fps. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera utamanya. Tapi yang menariknya di sini, dia di 4K 30 bisa switch ke kamera. Dan ini adalah sampel kamera ultrawide-nya yang bisa switch 11. Cuma untuk perpindahan lensa antara kamera utama maupun kamera ultrawide, dia ada delay-nya ya guys. Tapi gimana untuk kualitasnya? Apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera dual video, fitur dual videonya kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan di sini untuk 0,5 kali. Di sini dia menarik gak? Kalau kalian lihat, apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitasnya. Kita bisa switch untuk ininya, posisinya. Jadi mau kamera utama yang besar, mau kamera ultrawide yang lebih besar, ya silahkan aja sih. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Motorola G86. Kalau kita Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Motorola G86 Power kalau kita gunakan buat perekaman dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Dan ini termasuk menarik ya untuk kualitas kamera di harga 4 jutaan. Ini kita lagi di jalan raya, dekat jalan raya, tapi ini kualitasnya termasuk lumayan menarik ya. Tapi gimana untuk kualitasnya? Dan ini termasuk low light ya guys, meskipun banyak lampu juga sih, tapi termasuk usable banget loh. Ini 4K 30 fps. Gimana silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Motorola G86 Power kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk perekaman videonya. Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kita bisa bilang ini sudah termasuk menarik ya, dia bisa di 4K 30 fps. Dan untuk warnanya juga termasuk oke. Kalau kita buat gerak juga nggak terlalu gimana-gimana. Switch ke kamera ultrawide dan perekamannya di 4K 30 fps juga. Dan ini menarik ya, meskipun agak jomplang, tapi sangat jarang di harga segini dia bisa ultrawide-nya 4K 30 fps. Ini menarik ya. Tapi gimana untuk kualitasnya? Silakan tulis di kolom komentar. Kita switch ke kamera utama. Antara jomplang ya, memang kamera ultrawide-nya. Tapi yang menarik ya, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini pakai layar POLED ya, 1,5K, refresh rate-nya sampai 120 Hz. Bisa nonton YouTube 4K 60 HDR. Wideband sudah L1, ada perlindungan layar Corning Gorilla Glass 7e juga. Jadi sudah termasuk aman dan dia juga punya standar military grade ya guys. Kemudian dari sisi speaker, HP ini bukan dual speaker yang suaranya termasuk oke. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Dan jangan lupa dia juga ada Dolby Atmos-nya. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Lanjut dari sisi desain, menurut kita desainnya tipikal Motorola banget ya guys. Memang khas banget ciri khasnya. Meskipun memang grip bagian belakangnya tuh tidak sekasar yang kalau seri H60 Fusion kemarin ya guys. Menurut kita gripnya lebih nyaman di situ. Tapi wajar untuk harga 4 juta kecil, yang dimana kalau H60 Fusion itu sekarang di 4 juta tinggi, hampir 5 juta ya guys. Dan itu satu hal yang perlu kalian tahu ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini bekas slot SIM card 2 SIM card hybrid ya guys. Dan di sini kalian bisa pilih satu micro SD, satu SIM card atau dual SIM card. Tapi juga HP ini masih belum support eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support filter background zoom yang memang wajar karena chipsetnya sudah mendukung. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya support USB OTG, IP rating IP68, IP69,
belum punya inframerah, tidak ada jack 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Lanjut dari sisi navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar. Kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan navigasi smartphone ini. Kemudian mari kita bicara soal jaminan sendiri. Motorola G86 Power 5G mendapatkan update hingga 2 kali update OS dan 4 tahun security. Ini adalah sebuah informasi terupdate yang kita terima waktu kita lagi buat video review ini. Kemudian dari sisi fitur AI juga tersedia namanya Moto AI ya guys, di mana di sini juga object eraser juga tersedia di smartphone ini. Kemudian dari sisi software, kita perlu apresiasi adanya fitur namanya Smart Connect. Smart Connect ini adalah menghubungkan smartphone ke laptop kalian, tapi ini hanya berfungsi di laptop Windows. Kalau di laptop Mac sayangnya masih belum bisa. Dan ini kita perlu apresiasi ketika kita konekin smartphone Motorola ini ke laptop, itu bisa notifikasi yang muncul, transfer file tinggal drag and drop, itu apresiasi banget ya guys. Lanjut dari sisi haptic feedback juga termasuk lumayan oke untuk kelas harganya. Masih cukup empuk, meskipun masih belum terlalu empuk-empuk banget, masih agak kasar. Tapi menurut kita sudah termasuk mid-range level paling bawah ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP Motorola yang menarik banget dari sisi kapasitas baterai yang besar banget ya guys. Di kelas harga 4 jutaan. Meskipun begitu, performance-nya juga termasuk bagus. Terus kemudian fitur-fiturnya juga termasuk oke, software-nya juga oke. Meskipun memang jaminan update software-nya agak pendek untuk update OS-nya, tapi overall experience yang ditawarkan oleh HP ini termasuk bagus dan layak banget untuk kalian beli. Cuma memang pertimbangannya kalau memang kalian punya budget yang lebih tinggi sedikit lagi, kalian bisa ambil Motorola Edge 60 Fusion yang saat ini harganya sudah turun di 4,7-4,8 juta, dan kalian bisa dapatkan fitur kamera yang lebih proper, lebih bagus lagi dibandingkan HP ini. Cuma memang drawback-nya dari sisi daya tahan baterai yang tidak seawet dari Motorola G86 Power 5G ini. Tapi overall kita bisa bilang, kita apresiasi Motorola bawa banyak smartphone terbarunya di Indonesia. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video yang suka, dislike aja kalau usah, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.